Tak mau merugi, pedagang jajanan pasar nekat menggunakan zat kimia berbahaya. Kalau saya nggak pernah makan, tapi istri sama anak-anak pada makan. Saya nggak mau makan tapi. Jika Anda pergi ke pasar tradisional, biasanya Anda akan menemukan beraneka ragam kue basah yang biasa disebut jajanan pasar. Aneka camilan khas Indonesia ini merupakan salah satu kuliner favorit yang kerap diburu di pagi hari. Rasanya yang lezat dengan tampilan berwarna-warni semakin menambah daya tarik bagi para pembeli. Sayangnya, kepopuleran jajanan pasar ikut dimanfaatkan oknum pedagang nakal. Beberapa di antara mereka mencampurkan zat kimia formalin, boraks, serta pewarna tekstil pada kue basah demi keuntungan berlipat. Boraks dan pewarna tekstil merupakan zat kimia yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh manusia. Beragam penyakit dapat timbul jika dikonsumsi secara terus-menerus, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ada bahan-bahan tertentu yang memang tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh, sekali lagi bahwa itu akan memiliki dampak bagi konsumennya atau para pembelinya, gitu ya. Pada tingkat yang ringan mungkin hanya gejala-gejala yang ringan seperti mual, kening, muntah, gitu ya. Tetapi pada tingkat yang serius karena kumulatif konsumsi yang terlalu banyak, itu bisa berdampak yang berat, yaitu sampai mungkin timbulnya kanker kolon, kanker hati, dan seterusnya. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Berkaitan dengan beredarnya kue basah berbahaya, seorang narasumber kami memberitahukan bahwa ada pedagang kue basah bercampur zat kimia yang bersedia diliput oleh tim iNews Files. Kami pun langsung menuju lokasi sang pedagang. Kami kemudian bertemu langsung dengan oknum pedagang pengguna zat kimia yang kami sebut dengan nama Kiko. Kepada tim iNews Files, Kiko mengaku biasanya menggunakan zat kimia formalin dan pewarna tekstil pada kue bolu kukus dan bakpia. Namun sebelum proses peliputan dimulai, Kiko sempat ragu dan takut jika identitasnya terungkap. Kami pun mencoba bernegosiasi dengan Kiko. Boleh, tapi bagaimana dengan privasi saya, rahasia saya untuk nanti biar nggak sampai ketahuan di luaran sana. Oh, untuk itu aman sih Pak. Nanti kan kita akan samarkan muka Bapak, kita blur. Kalau memang aman ya nggak masalah. Nggak masalah ya Pak ya. Setelah mencapai kata sepakat, Kiko kemudian mengajak tim iNews Files berbelanja bahan untuk membuat bolu kukus dan bakpia. Di toko pertama, Kiko membeli bahan-bahan untuk membuat bolu, seperti tepung terigu, gula, serta margarin. Kiko juga sempat bertanya ke toko langganannya untuk membeli formalin. Namun, pemilik toko mengaku tidak menjual formalin lagi akibat terkena sidak dari aparat. Tak mendapatkan formalin, Kiko memutuskan menggantinya dengan boraks.
Ia kemudian mendatangi toko lainnya untuk membeli boraks yang dijual dengan sebutan blank. Belum harus satu Pak. Ini berapa? Lompat. Usai membeli blank, Kiko mengajak kami mendatangi satu toko lainnya. Di toko yang terakhir ini, Kiko membeli pewarna tekstil. Ini berapa jauh-jauh? Setelah seluruh bahan lengkap, Kiko langsung mengajak kami ke tempat produksi. Ini namanya bleng. Fungsinya adalah untuk pengawet. Sebenarnya biasanya saya pakainya kalau bukan formalin pakai ini apa borak. Tapi kemarin mau beli di tempat tokonya karena ini mau lebaran ada operasi dari BPOM jadi nggak berani jual. Terus akhirnya ini saya ganti pakai bleng ini ya. Tapi ini juga mengandung zat berbahaya juga kan Pak? Belang itu sama-sama borak nggak sih Pak? Sebenarnya ya, tapi fungsinya juga sama untuk pengawet saja. Iya. Kiko berdagang kue basah sejak belasan tahun lalu. Awalnya, ia tidak menggunakan zat kimia pada kue basah buatannya. Namun Kiko mengaku kesulitan menjual kue buatannya karena harga jual yang tergolong mahal. Demi menekan harga dan mencari keuntungan lebih, Kiko memutuskan untuk menggunakan bahan kimia seperti formalin dan boraks. Saya itu kan kalau jualan, kalau nggak pakai pengawet itu kan cepat sekali ini basi. Jadi returnya terlalu cepat dengan saat produksi, dengan returnya terlalu cepat, jadi belum laku sudah diretur, jadi saya menanggung rugi toh. Kiko kemudian mulai bekerja untuk membuat kue. Ia akan menunjukkan kepada kami cara membuat bolu kukus dan bakpia menggunakan blank atau boraks. Dengan cekatan, ia menimbang dan mencampurkan seluruh bahan pembuat bakpia terlebih dahulu. Bapak sendiri Pak, sebenarnya apa sih Pak kalau bahan-bahan yang Bapak gunakan tadi kayak formalin, borak itu tidak boleh digunakan Pak? Iya saya tahu, tapi saya menggunakannya kan cuma sedikit sekali. Dengan kadar yang sedikit mungkin ya misalnya ada beresiko, mungkin tidak terlalu beresiko gitu. Maksud saya seperti itu. Sebenarnya saya larang tapi ya pada nekat itu, pada nekat makan ya nggak terserah.